Nah, tapi yang menjadi pertanyaan ini, apakah jilbab, hijab, dan khimar itu sama? Gimana sih kita bisa tetap tampil modis, berpenampilan sekaligus menjaga prinsip keislaman? Kita it's okay, we just follow the trend, the popularitas, tapi kita harus mengutamakan apa yang menjadi syariat kita. Jangan sampai kita mengikuti tren tapi kita malah lupa dengan syariat-syariat yang sudah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orasi, selamat datang di episode spesial kali ini. Kali ini bersama saya Feby yang akan menemani kalian 10-15 menit ke depan. Tapi sebelum itu Sobat Orasi, Feby mau ingetin nih ke Sobat Orasi yang ada di rumah, bahwasanya jangan lupa untuk like dan subscribe semua channel kami, yaitu YouTube Orasi Podcast, agar tidak ketinggalan dengan episode-episode yang akan tayang di setiap pekannya. Oke Sobat Orasi, kali ini Feby akan membahas tentang fashion hijab, gaya hidup, dan bagaimana hijab bukan sekadar soal penampilan tetapi juga mencerminkan iman dan identitas diri. Tentunya Feby tidak sendiri nih. Feby ditemenin oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Yuspa Yanti. Assalamualaikum Kak Yuspa. Waalaikumsalam Kak Feby. Oke, gimana kabarnya Kak Yuspa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Sobat Orasi. Oke Sobat Orasi, for your information nih, bahwasanya Kak Yuspa ini adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris yang diamanahi sebagai Putri Hijab DIY ya Kak? Ya, Miss Hijab. Oke. Terus itu kalau nggak salah Kak Yuspa ini sempat jadi nasional juga ya, Iya, mewakili mewakili DIY. DIY. Tapi sebelum itu Kak Yuspa pertanyaan-pertanyaan nih, mungkin bisa diceritakan Kak, bagaimana Kak Yuspa bisa seperti sekarang nih menjadi Miss Hijab. Oke, tentunya melewati beberapa proses ya Kak, dan gak mudah untuk sampai ke titik sekarang. Dan memang saya itu dari dulu suka di dunia fashion. Jadi saya menemukan nih sebuah komunitas yang mana benar-benar fokus ke perempuan, sosial, dan juga pendidikan. Dan saya merasa cocok nih untuk saya bergabung. Dan juga emang niat saya mau menginspirasi wanita di luar sana. Sebelumnya kan kita udah tahu nih ya Kak, berhijab ini bukan hanya sekadar fashion atau apapun itu, tapi sudah menjadi kewajiban kita sebagai Masya seorang wanita Allah. muslimah. Oke, Masya Allah sekali ya. Oke, mungkin Kak bisa diceritakan juga perjalanan Kak Yuspa dalam dunia fashion hijab yang membuat Kak Yuspa tertarik untuk memadukan fashion dengan nilai Islam nih. Nah, Kak Yuspa melihat perkembangan fashion hijab di Indonesia. Oke, sebelumnya yang tadi sudah saya katakan bahwa berhijab itu merupakan kewajiban kita ya Kak, dan jelas di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab Allah sudah memerintahkan kita sebagai kaum muslimah untuk menutup aurat kita. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan ini, apakah jilbab, hijab, dan khimar itu sama? Sebenarnya ketiga hal ini berbeda Kak Feby. Walah, ternyata berbeda ya Iya, Kak. Saya benar juga baru sekali. tahu. Saya kira ya yang saya pakai ini namanya hijab, khimar ataupun jilbab ya. Iya, Ternyata jadi berbeda ya iya Kak. berbeda karena seringkali orang menyamakan antara ketiganya. Kalau jilbab itu lebih ke gamis atau jubah yang kita pakai, itu bisa Walah. dinamakan jilbab. Sedangkan kalau hijab itu lebih luas artinya, itu bisa diartikan sebagai penghalang Kak Feby. Jadi misalnya penghalang untuk orang melihat aurat kita. Pun misalnya ada laki-laki antara perempuan, kita ada papan di tengah-tengah, itu bisa dinamakan hijab. Jadi emang lebih luas artinya.
Nah, Oh. sedangkan himar ini adalah kerudung yang kita pakai dari atas kepala kita ke bawah. Ketiga perbedaan. Namun Kak Feby, meskipun ketiga hal ini berbeda tapi tentu mempunyai tujuan yang sama, bahwasanya hijab ini merupakan kewajiban kita, juga menjadi identitas kita. Masya Allah sekali ya. Iya, Berarti sobat orasi terinfluence nih bahwasanya ketiga itu adalah berbeda. Saya juga iya, mikirnya sama ya selama itu. Dan saya sekarang baru tahu gitu bahwasanya ketiga itu adalah hal yang iya berbeda. betul. Oke, Kak Yuspa, dalam Islam modesti atau kesopanan adalah hal yang sangat penting nih, terutama dalam berpakaian. Nah, menurut Kak Yuspa, gimana sih kita bisa tetap tampil modis, berpenampilan sekaligus menjaga prinsip keislaman? Oke, seiring dengan perkembangnya zaman tentu dunia fashion juga akan maju ya Kak Feby, dan ini juga menjadi salah satu tantangan bagi kita bagaimana kita mempertahankan prinsip kita dengan berhijab yang sebenarnya, dengan yang sesuai dengan syariat Islam. Namun yang harus kita tanamkan nih ya Kak Feby di dalam pikiran kita, bahwasanya syariat Islam harus menjadi pondasi utama kita bagi seorang wanita muslimah. Kita it's okay, we just follow the trend, the popularitas, tapi kita harus mengutamakan apa yang menjadi syariat kita. Jangan sampai kita mengikuti tren tapi kita malah lupa dengan syariat-syariat yang sudah ditentukan. Sebenarnya tidak apa-apa banget, tapi kita ada batasannya. Kita tahu nih batasan-batasan yang mana aja bisa kita ikuti, mana yang tidak bisa diikuti trennya. Jadi harus bijak, Kak Feby. Ya, Masya Allah ya, Sobat Orasi. Oke, media sosial kan sekarang sangat mempengaruhi tren fashion ya, Kak. Betul. Termasuk fashion hijab. Kita bisa lihat modelan-modelan hijab yang sekarang. Ada yang kalau nggak salah turban, ada Iya, yang pasmina, ada yang kayak sekarang yang apa tuh, yang tren-tren kerudung Malaysia. iya. Terus itu masih banyak lagi ya, Kak. Nah, menurut Kak Yuspa sendiri, bagaimana sih peran media sosial dalam membentuk persepsi tentang fashion hijab? Dan apakah Kakak ini melihat adanya pergeseran pemahaman terkait pakaian yang sesuai dengan syariat Islam? Tentu ya Kak Feby, ada emang apa tren yang turban yang Iya. memperlihatkan leher, bahkan ada beberapa, mohon maaf, wanita itu yang merasa dirinya cantik ketika berhijab namun memperlihatkan rambutnya. Namun ini kembali lagi yang sudah saya katakan, kita harus berprinsip ya Kak Feby, yang namanya emang tren bukan kita yang terbawa alur, tapi kita harus apa ya, itu tadi memegang prinsip kita. Sebenarnya ya tren-tren sekarang itu di tahun 2025 yang lagi gencar-gencarnya itu adalah tren hijab Malaysia. Dan Oke. alhamdulillah ini tren hijab Malaysia ini tren yang menutupi dada, yang seperti model yang saya pakai juga sekarang ini juga salah satu tren dari model dari hijab Malaysia. Nah, itu kan ada dampak positifnya juga nih, kita mengikuti tren yang mana emang sesuai dengan syariat Islam. Tetapi untuk tren-tren yang seperti kelihatan leher mungkin kita harus nih memberikan edukasi terutama di media sosial, bagaimana kita mengingatkan kepada sesama wanita muslimah bahwasanya untuk menggunakan hijab itu seperti apa yang benar, dan juga bagaimana kita tetap mempertahankan prinsip berhijab di dalam Islam itu seperti apa. Jadi saya juga nih ya Kak Feby kan aktif nih juga alhamdulillah di media sosial, dan itu juga salah satu wadah saya untuk memberitahukan kepada wanita muslimah dan menunjukkan bagaimana sih tren hijab yang harus diikuti dan bagaimana yang harus dihindari. Seperti itu Kak Feby. Oke, Masya Allah ya, Kak Yuspa ini men-influence teman-temannya juga melalui Instagram ya, Kak. Betul. Oke, mungkin nanti Kak Yuspa atau sekarang aja nih Kak Yuspa di-spill dong IG-nya Kak,
biar teman-teman bisa lihat nih konten-konten Kak Yuspa tentang hijab. Oke, teman-teman bisa follow Yuspayanti Ulfa. Oke. Oke, Kak Yuspa. Nah, beberapa tren fashion hijab kan terkadang dianggap kurang sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam hal transparansi atau ketat nih. Apa tantangan terbesar nih yang Kakak hadapi dalam memilih atau mix and match baju nih sesuai prinsip-prinsip Islam? Oke, karena saya sudah berprinsip ya Kak, mengetahui dulu mana yang harus digunakan, mana yang harus tidak digunakan. Tentunya yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah, jenis kainnya. Tentunya kita tidak bisa memilah jenis kain yang transparan karena itu sudah tentu dilarang ya Kak. Dan yang kedua ialah saya tetap mengikuti tren dengan memodifikasi hijab saya, bagaimana saya stylish, tapi tetap dengan aturan agama, tetap dengan sesuai dengan syariat Islam, yaitu menutup dada seperti itu, Kak. Jadi emang kita harus bijak sih untuk memodifikasikan kedua hal itu. Mungkin nih Kak Yuspa memberikan closing statement untuk sobat orasi yang ada di rumah nih. Bagaimana sih cara berpakaian atau bagaimana sih pengalaman dunia fashion tuh yang bagus untuk teman-teman tiru di era globalisasi sekarang? Oke, kalau dari saya sendiri, tetap menganggap hijab itu bukan hanya sebagai identitas, tetapi sebagai power. Power untuk kita melindungi diri kita, untuk kita menjaga kehormatan kita. Dengan berhijab, kita itu tidak pernah menurut saya pribadi nih ya Kak, saya tidak pernah merasa terhalangi untuk melakukan apapun. Saya bisa explore banyak hal, bahkan saya bisa menemukan jati diri saya yang sebenarnya dengan berhijab. Jadi memang banyak di luar sana yang mengatakan hijab sebagai penghalang, tapi sebenarnya bagi saya hijab itu adalah sebagai power saya untuk saya menunjukkan identitas saya yang sebenarnya, menjaga identitas saya sebenarnya, dan saya merasa hijab itu adalah sebagai mahkota saya sebagai wanita muslimah. Seperti itu. Jadi tetaplah berhijab, jangan pernah menganggap hijab sebagai penghalang untuk kita melakukan apapun itu, karena dengan berhijab kita bisa menjaga identitas kita sebagai wanita muslimah. Seperti itu, Kak. Oke, dengan berhijab kita bisa menjaga identitas kita sebagai muslimah ya. Masya Allah sekali, beri tepuk tangan untuk narasumber kita di episode kali ini. Sangat memberikan inspirasi ya Kak Yuspa bagi saya dan tentunya para sobat orasi yang ada di rumah nih. Oke, tapi sebelum Feby menutup episode kali ini, Feby punya pantun nih. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa untuk like, subscribe channel podcast Orasi Le. Saya Feby beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.